Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenai MUPEL IPS tema 2, subtema 1, KD 3.2. Ayo simak video selengkapnya berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Kegiatan ekonomi ini mempunyai arti, yaitu semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi antara lain produksi, distribusi, konsumsi. Semua manusia melakukan kegiatan ekonomi ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Cara meningkatkan sektor agraris diantaranya yaitu A. Intensifikasi adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi. B. Ekstensifikasi adalah upaya yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hasil dari produksi dengan jalan memperluas atau menambah dan semacamnya faktor produksi yang dipergunakan. C. Diversifikasi adalah upaya dalam meningkatkan hasil produksi namun dengan cara menambahkan jenis hasil produksi sehingga beraneka ragam. D. Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan pertanian yang rusak atau tidak terawat sebelumnya. E. Mekanisasi adalah berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan alat dan mesin dalam proses produksi sehingga terjadi efektivitas dan mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh petani. Usaha agraris meliputi A. Pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Jenis pekerjaan dalam pertanian disebut sebagai petani. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, dan kedelai. Usaha agraris berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Orang yang bekerja di bidang perkebunan disebut pekebun. Hasil dari bidang perkebunan yaitu kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Orang yang bekerja di bidang peternakan disebut peternak. Jenis peternakan antara lain A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga adalah bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Orang yang bekerja di bidang perikanan antara lain adalah nelayan dan penambak.
Usaha perikanan dibedakan menjadi A. Perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, air tawar, dan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. B. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Hasil laut diantaranya udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garap. Yang keempat, bidang pertambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Orang yang bekerja dalam bidang pertambangan antara lain adalah penambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima adalah usaha di bidang kehutanan. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Akibat dari menyempitnya kawasan hutan, yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Pekerjaan perdagangan adalah pedagang. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh adalah usaha di bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Usaha industri dapat dikelompokkan: A. Industri rumah tangga atau home industry, B. Industri sedang, C. Industri besar. Yang terakhir adalah usaha di bidang jasa. Pelayanan jasa adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen baik terhadap pengguna barang yang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Contoh usaha jasa: pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. A. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. B. Usaha penjualan barang, cenderamata, atau souvenir. C. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. D. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.